Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya manggil Bapak Ibu apa kanca-kanca ya? Terserah. Ya kecamul. Rek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala khairin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Sono selaku Kepala SMP Negeri Satitare dan kami muliakan Bapak Ibu, teman-temanku seperjuangan di SMP Negeri Satitare yang hari ini insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mohon maaf kalau tadi Pak Leman mengatakan bahwa saya memberikan pencerahan. Nanti saya jadi jamu mimpi saya. Saya sekualik saya, kualat. Enggak, hari ini saya dengan Bu Nisrina enggak memberikan apa-apa, tapi paling tidak kita sharing. Karena kebetulan SMP 4 itu 2009 sudah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Bagaimana sih pendidikan inklusi yang dilakukan di SMP 4 dan juga semua di sekolah-sekolah yang lain. Kita akan sharing hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sharing ini nanti bisa menambah wawasan kita untuk melaksanakan menangani anak-anak hebat ya. Kalau di SMP 4 anak-anak inklusi itu kita panggil anak hebat. Karena apa? Dengan ucapan kita anak hebat bisa jadi hebat. Kita tahu hebat yang seperti apa. Karena kita tahu bahwa anak inklusi itu tidak hanya sekedar anak-anak yang tidak mampu saja, tapi ada anak yang kecerdasannya jauh melebihi jenengan dan kita. Itu juga ada anak-anak inklusi. Oleh sebab itu, bicara tentang inklusi sebenarnya, awal-awal juga kami ini merasa ini panganan nopo inklusi. Ada yang bilang, wong nangani arek reguler sing koyo ngene, wabot koyo ini tambah dikek sing teler-teler. Itu pertama kali. Ada guru ngomongnya begitu. Pokoknya gibras-gibras. Gak mau menerima belas anak inklusi. Tapi kami 2009 menerima dengan hati. Karena apa? Kita berpikirnya itu yang terjadi pada keluarga kita seperti apa. Akhirnya ya berjalannya waktu kita bisa melaksanakan pendidikan inklusi. Bahkan dengan pendidikan inklusi yang di SMP 4 tahun 2014 kami short course di Australia, di Melbourne dan Queensland selama 1 bulan. Loto nggak bayar oleh sana. Ya dan itu berkat doanya anak hebat. Begitu juga banyak keberhasilan. Termasuk rezeki itu luar biasa diberikan oleh Allah tanpa batas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kata Allah. Karena apa kita lulus anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak sing ngomong, Pak Guplon le. Lho dongan niku masyaallah gak ono batas itu kan. Doanya gak ada batasnya. Bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini? Saya tampilkan video mudah-mudahan jalan. Nah ini namanya berarti laptopnya juga inklusi. Karena inklusi itu beda daripada yang lain. Laptopnya Pak Nur barangkali bisa, laptop saya tidak, itu inklusi namanya. Karena itu jangan sampai dicela, sebab yang mencela juga inklusi. Berbicara tentang inklusi, kita semuanya inklusi, berkebutuhan khusus. Yang pakai kacamata berkebutuhan khusus. Coba ambil kacamatanya, kira-kira bisa baca nggak? Tidak bisa, kecuali melihat uang yang gambarnya Pak Karno itu ya. Bisa itu tanpa kacamata. Bu Nisrina juga begitu, kacamatanya diambil, dia akan meraba-raba. Itu namanya inklusi. Ya, bisa, tidak bisa. Dibandingkan Pak, karena ini bisa. Laptopnya lama Pak. Iya, bisa. Nah, belinya subsidi. Bukan, subsidi utang koperasi tarik dia.
Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya menangani anak-anak hebat ini jangan ada rasa mengeluh. Dan tidak perlu terlalu dipikirkan. Warek koyo ngono sampai PT lho, sing setruk lho sampai dhewe lho. Betul, warek meneng. Dan perlu diperhatikan ketika melihat anak-anak hebat ini bercengkrama dengan teman-temannya yang sesama jenis, dalam arti jenis ketunaannya, slow learner dengan slow learner, dengan autis, sampai pula guyu-guyu dewi. Betul, saya itu sering terhibur oleh mereka. Karena apa? Antara pembicaraan satu dengan yang lain, saya dengar-dengar itu ternyata ya gak nyambung, kayaknya guyu-guyu. Luar biasa kan? Luar biasa. Si jalan si jine gak nyambung karo iki gak nyambung kok guyu-guyu. Aku melu guyu bisa kok berarti kok guyu. Karena ini jenengan ada murid berapa tadi? 7. Kalau di SMP 4 ada 36. Enggak apa-apa, enak itu hasanahnya. Ada anak itu ngabunten ya. Ini saya tampilkan tadi itu anaknya bahasa Inggrisnya luar biasa. Kalau diajak ngomong nggak mau bahasa Indonesia, inginnya bahasa Inggris. Tapi ketika ada acara dia langsung muncul di permukaan, gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya betul. Bapak Ibu, yang banyak kita terima di sekolah negeri itu adalah slow learner, ya, kemudian autis, ya, itu yang paling banyak. Kalau slow learner, jenengan harus sabar karena apa nih? Secara ideal KI 3, KI 4 jenengan maksimalkan KI 3-nya sampai kapan pun tidak akan bisa. Itu kalau slow learner. Tapi kalau anak autis, jangan coba-coba. Itu kadang-kadang jauh melebihi dari anak-anak reguler. Saya punya murid ketika diajar itu, saya ngajar di depan, dia itu selalu seperti petinju yang mau diperkenalkan gitu. Jalan dari arah sana ke arah sana. Saya menerangkan itu. Tidak saya apa-apakan, tidak saya tegur, tidak saya marahin, tidak saya biarkan aja. Saya lihat suatu saat dia duduk mengerjakan apa yang dikerjakan, saya tidak tahu pada waktu itu. Saya terangkat terus, anak reguler melihat saya, mendengarkan saya. Begitu selesai menerangkan anak-anak, ada yang ingin ditanyakan monggo, yang tidak paham. Gak ada yang bertanya. Baik kalau begitu, tugas ini segera dikerjakan. Apa yang terjadi dengan anak ABK ini? Sudah selesai mengerjakan. Dan itu betul. Loh nek menghadapi arek kaya gini, sing inklusi arek sing ngowos reguler iku mau apa sing. Jadi jalan, ternyata apa? Dia jalan itu mikir apa yang diterangkan Pak Gufron masuk semua, mengerjakan latihannya langsung kayak jalan lagi. Ini anak Balung Berdo rumahnya. Jadi Balung Berdo sekolah di SMP 4. Dan awal-awal itu ngapunten. Penggaweane meso. Ngerti meso jenengan? Contoh. Enggak bisa. Meso tok penggaweane. Ketika melihat wanita yang mirip orang yang membuli dia, wah luar biasa marah. Kalimat yang muncul, "Hah? Semua orang angkat tangan. Pak Gufron, anak saya. Jadi aku itu seolah-olah sing duwe anak iku aku tok. Pak Gufron, anak saya. Apa yang terjadi? Anak inklusi itu, anak hebat atau PDBK itu, pertama kali siapa yang dikenal, maka dialah yang akan dipatuhi. Sabun. Makanya jenengan kudu cepet-cepet memperkenalkan diri kepada anak-anak hebat. Supaya apa? Supaya jenengan ketika sudah dikenal di dalam otaknya itu, apa yang sampai bicarakan, apa yang sampai minta, mesti dipatuhi daripada yang lain. Loh Farhan itu meso ngawur dan sebagainya. Saya datang dari jauh, enggak Pak, saya enggak apa-apa Pak. Terus miso, terus wapi miso terus enggak Pak, saya digoda Pak, apa begitu. Coba kalau anak reguler, miso diseneni gurune, dalam hati ini tambah miso apa enggak? Anak ABK minta maaf. Dan anak ABK tidak boleh dilarang. Misal, oh jangan dia miso terus tambah. Tapi coba kalau jenengan, ayo terus taruhana terus miso, dia akan berhenti. Itu cara penanganan. Nek sampai arah mumpung sampai kaplok tambah miso sampai berhenti. Sampai komisi. Nah, ini ada macam-macam gitu ya.
Termasuk yang Ferdi ini pinter bahasa Inggris dan animasinya di SMK 2 Buduran itu masuk kategori the best. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa. Gak bisa berarti inklusi diganti, dibanting, ya. Suaranya nggak dengar. Ya seperti ini loh anak hebat itu. Ini ada acara di awal, ada tamu. Ada tamu, teman-teman yang reguler tampil pas kibra, dia itu mau nyelonong ganggu. Tak jatuh kayak ini gitu. Saya dipewalui, ditutui lah, luar biasa loh. Ini kalau sampai nggak gue ilmu nih ABK langsung sampai cek sampai buating walik ini ya. Nah coba loh. Ya tuh gue ini sampai mulai Pak Mul sampai masih kira ini sama menang. Ya. Menang biasanya paling tak sikut. Ya. Jadi coba, jenengan resapi. Kalau kita tidak memiliki hati tentang anak-anak berkebutuhan, ini di depan ada pasti ada tamu banyak dari Indonesia. Ya. Tamu banyak sekali dari Indonesia. Kode-kode begitu. Tapi bahasa Inggrisnya anak reguler kan. Ada kelebihan kan yang harus digali. Anak reguler diajar bahasa Inggris melongo ya, tapi dia luar biasa. Ya begitu. Makanya kalau ada orang atau guru di ruang guru balik-balik ini, oh inklusi, inklusi. Awas Pak. Jangan dimarahin, biarkan. Kalau bisa diikuti, gitu ya. Ini energi. Ada lagi anak yang begitu datang dari sekolah ke sekolah diantar ibunya gak mau gerak sama sekali ada. Bagaimana caranya menangani anak seperti itu? Harus tahu penanganannya. Oke. Ya ini suaranya inklusi ya. Baik, Bapak Ibu, ini coba begitu datang dari sekolah atau ke sekolah. Nah, diantar ibunya. Begitu tahu temannya jegrek begini, gak gelem gerak belas. Ayo sampean nek durung nek kayak inklusi lah sampean goblok kamu ya. Loh, seperti ini loh anak hebat loh. Ini mau minta pulang, kalimatnya enggak dua. Pulang sama tidak. Pulang tidak. Main kutok kalimatnya. Betul. Diantar sama mamanya ini di sekolah. Begitu datang ke situ diantar, jauh sini mau pulang. Kalimatnya hanya pulang tidak, pulang tidak. Tidak pulang. Akhirnya tidak pulang. Ternyata saya menemukan cara Bapak Ibu. Oh, tiba-tiba gelem nganut iku ambek koncone wedok sing ayu-ayu. Masyaallah, aku ngene tiba-tiba padha ae. Heeh ya. Sama tanya lagi di bahasa Ibu Nisrina, kalau intelektualnya bolehlah inklusi, tapi masalah itunya enggak sama. Nah, tetap sama. Podo ae. Anak cantik ya tahu, anak jelek juga tahu. Begitu temannya ketua kelasnya anak yang cantik dua saya bawa ke sini, langsung, ayo ada yang ke sekolah, masuk kelas, langsung lari-lari sama saya kayak gini, kayak nyurung trek gandeng. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi menangani anak hebat kita harus betul-betul niat ikhlas lillahi ta'ala. Pak Arson ini saya ketemu beberapa kali di kegiatan Pokja itu, beliaunya ini orang yang mudah-mudahan beliaunya nanti kalau mutasi di sekolah yang besar tapi inklusinya juga besar. Saya timpa besar. Apa kata Pak Arsono? Kemarin dia ngomong sama Pak
praktik apa enggak? Insya Allah kita kalau menangani anak-anak hebat, wah ya Allah, segala usaha kita itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Ya. Jadi ini. Nah ini ketika saya ada di Melbourne dan Australia, ini orang inklusi. Karena apa? Ono wong Indonesia lumbung-lumbungan ya gak izin ya inklusi sih ya. Sebelum difoto itu bumbungan aku dewe. Masalah masih aku ya kepingin sih ya. Itu orang sana, istrinya juga tahu ya. Ini ketika ada bisa kita visitor. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Inklusi, pendapat jenengan tentang inklusi apa? Bah, jenengan Bah, inklusi apa? Oh, Pak Yanto. Anak berkebutuhan khusus. Bah, sama, anak berkebutuhan khusus. Kalau jenengan? Melayani semua. Inklusi, satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya bahwa proses pembelajaran itu untuk semua anak dengan beraneka ragam kebutuhan. Itu inklusi. Jadi kan takut menangani anak-anak berkebutuhan khusus? Gak boleh, kepala sekolahnya sudah niat kok, sudah ikhlas niat, gak boleh takut. Gak usah takut karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, insya Allah inklusinya anak-anak di daerah Tari itu lebih patuh, samit nawatona, ya, daripada yang dari daerah Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo luar biasa macam-macam. Kalau tadi dia tahu anak-anak apa yang cantik, ada satu lagi murid kami itu. Setiap ada kegiatan di aula, di situ banyak melibatkan orang, perempuan maupun bapak-bapak, selalu tidak pernah masuk kelas. Ini anak ini sudah lulus SMA, ya. Jadi setiap ada kegiatan di aula, anak ini selalu dicari guru. Nah, dia lagi. Pak Gufron, anak sampai hilang. Ternyata apa yang terjadi? Ngintip di aula Bapak Ibu. Ya Allah, jawabannya luar biasa, membuat kita orang dewasa semakin gemetar. Apa yang terjadi? Lah kok dia ono kene dolanya cantik-cantik, bokongnya besar-besar. Kak omongan ngono, aku sedih ya. Delok wong cantik-cantik, bokongnya besar-besar. Kamu gak mau masuk sekolah? Saya punya cara, di HP saya itu ada polsek. Polsek itu polisi kan, polisi sektor itu. Langsung, kamu kalau udah masuk ke kelas ini polsek, polisi. Saya telepon sekarang, langsung lapor, masuk. Ketika ada lagi, besok ada lagi kegiatan sulit dicari di kelas. Ternyata anak ini kebiasaan sejak kecil, ngapunten sampai SMP itu ngempeng ibunya. Sehingga mohon maaf, memegang anak perempuan itu bukan hal yang tabu. Saya punya tamu 2 wanita ibu-ibu, Masya Allah, langsung dipegang apanya? Pantatnya. Astagfirullahaladzim. Bu, mohon maaf bu, anaknya naik. Oh iya mas, saya pikir kurang ajar anak ini. Pantat dipegang. Ibu-ibu langsung kayak begini ya. Dan saya pegang aku antara ini menengah deh. Ini anak betul-betul terjadi seperti itu. Jadi libidonya luar biasa, tapi otaknya masih belum pernah. Ini Bapak Ibu ya. Siapa yang malu? Ketika kita mengajar pertama kali SMP 4 itu jadi bullying. Wah, yang sekolah negeri nerimo arek koyo ngono lagar gawe. Semua lagar gawe. Sekarang enggak, semua tidak boleh ada yang menolak karena ada hukumnya. Kalau jenengan menolak, orang tuanya tahu undang-undang, jenengan dipolisikan gitu ya. Gak usah malu, karena apa? Di antara kita ini juga ada ABK. Semua kita ini ABK. Loro asam urat, asam lambung. ABK nya penayu. Ya. Situ bener, aduh asam urat puro ABK. Gula darah, saya gula darah. Walaupun tidak terlalu tinggi, itu juga ABK berkebutuhan khusus. Karena itu sama-sama ABK, ojo saling nggak usah saling jenengan ABK kok. Ya, oke. Kita semua pada dasarnya inklusi. Lanjut.
Nanti kalau ada pertanyaan tentang penilaian tadi seperti ya, apa sekarang supaya tidak lupa Pak ya? Saya biasanya lupa Pak. Bapak Ibu, untuk pada dasarnya KKM itu sama untuk semua siswa, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Tetapi tingkat kesulitannya dibedakan. Misalnya bahasa Inggris deskriptif tentang binatang. Anak reguler bercerita tentang binatang, KKM-nya 75 misalnya, bercerita tentang binatang dengan fase maka nilainya 90 dan sebagainya. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus cukup menyebutkan nama binatang. Itu wis hebat. Sampai kasih gambar kucing apa ini cat, oh hebat. Sampai kudu tepuk tangan 20 habis itu tepuk. Kalau anak-anak hebat itu sampai suruh bercerita tentang kucing sampai nangis itu gak bakal bisa ngomong pancet. Jadi tingkat kesulitannya jauh harus diturunkan. Sebab anak SMP itu sama tingkat kemampuannya dengan anak SD kelas 2. Loh, anak SD kelas 2 sampai ngomong hitung-hitungan integral, perasa aku yang leduk sampean. Sampean sing leduk dudu arek-arek tenang ae Pak, munggah bakal munggah. Ya, sing leduk sampean dhewe mikir. Gak usah dipikir. Ya, KI 3-nya gak usah dipikir. Didolek kesempatan hari ini. Oh, arek ini duwe kemampuan menari, yaitu dikembangkan. Ada tamu disuruh nyambut nari, wos isok nari kondo ibu, bahkan ibu bangga sampai dikirimin nongkon yang ngomong. Betul itu ya. Kemudian apa tadi? Rapotnya sama ya, deskripsinya tadi yang berbeda. Untuk apa deskripsi tingkat kesulitannya yang berbeda. Ijazahnya pun sama sekarang. Nggak ada ijazah yang berbeda. Dulu memang ada ijazah, tapi ada deskripsi, sekolah disuruh membuat deskripsi. Sekarang enggak. Semuanya sama, tidak ada bedanya mana anak berkebutuhan khusus dan anak reguler tidak ada. Bahkan nilai di rapot 70, matematika 70 anak reguler, sampai kasih matematika 70 untuk anak ABK sama. Mana bedanya? Tingkat kesulitannya. Kalau anak reguler menghitung 1 atau mengalihkan 1 sampai 50, anak ABK cukup 1 sampai 5 itu wapi. Itu jadi sampai yang tahu itu jenengan gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya itu harus diturunkan untuk pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran di kelas? Seyogyanya pembelajaran di kelas itu ada GPK masuk di kelas setiap pelajaran. Tapi nih GPK di situ. Iya. Gak apa-apa, ini kan ABK. Harus paham. Inklusi. Kalau GPK-nya 1 disuruh menemani guru sebanyak sekolah ini seminggu kempes ini, wis jelas kempes. Jadi bojone Dek sampeyan ngajari tarik tambah kempes. Lah ya apa Mas? Wong aku dikon keliling terus saya ngomong. Enggak bisa begitu. Bagaimana caranya? Modifikasi kurikulum pembelajaran. Tambah lembu jadi kempes. Karena menikmati Pak. Menikmati loh. Semua guru ABK saya itu punya 3 GPK. Masya Allah. Itu sama sepeda saya ditumpahin berdos lah. Bagus semuanya. Bukan semua. Ya. Ini yang perlu dipahami. Allah tidak pernah gagal dalam ciptaannya itu. Tidak pernah gagal. Setiap individu istimewa dengan segala potensi yang dia punya keunikan. Tadi seperti Ferdin tadi ya, bahasa Inggrisnya luar biasa, reguler gak iso. Berarti kan dia walaupun ABK punya potensi yang tidak dimiliki oleh anak berkebutuhan anak reguler. Dia bisa animasi, buat animasi. Pada waktu ada tamu dari Malaysia yang ketiga, itu dia buat animasi. Reguler di kawan gawe gak iso. Berarti lebih pinter dia. Artinya ada sisi kelebihan yang harus atau yang bisa kita gali. Ya, kemudian ya. Nah, tidak ada orang tua yang menghendaki kelahiran anak itu cacat. Ayo, siapa ibu-ibu? Jenengan sudah punya anak berapa? Pada saat anak yang ketiga itu jenengan pernah doa, ya Allah, kalau ikhlas anak belum bisa mencacatakan belum? Enggak, selalu Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, kan ngono ya?
Tapi begitu lahir ada kelainan, apakah tidak kita terima? Harus diterima. Gitu ya. Kemudian pengantar yang kedua. Nih. Tidak ada anak manusia diciptakan sama dengan yang lain. Apa Budi? Sampai dengan piro? Podo enggak loro itu. Wow, waktu cilik sing situ gregetno, sing situ sangat menyenangkan. Itu ABK. Artinya bukan karena gambar anak itu adalah mutlak ada. Enggak bisa sama itu. Tidak ada satupun manusia tidak memiliki kekurangan. Semua kurang. Kekurangannya di mana? Apakah di fisik, apakah di otak, ataukah di yang lain? Yang banyak kita alami itu adalah kekurangan dalam hal urusan keuangan. Iya enggak? Iya Pak Nur, Pak Nur enggak ini. Soalnya Ibu Nur ini. Anak itu kalau dilahirkan kalau boleh memilih yang jelas, berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, ya toh? Orang yang hebat seperti Abu Bakar dan sebagainya. Kalau boleh memilih. Kemudian tidak ada satupun anak yang dilahirkan di dunia ini menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Semuanya itu karena kita juga memegang peran. Lanjut. Kenapa kita harus mengenal inklusi? Yang pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah. Jenengan melihat anak-anak hebat, bandingkan walaupun jenengan loro. Kira-kira rasa bersyukur enggak? Alhamdulillah ya Allah, aku kayak ini, kuni lu tambah nemen. Gitu? Kita bersyukur. Memang diberikan oleh Allah seperti itu supaya kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur, berarti jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Nek wis dikai ngono jika bersyukur kepada, terhindar dari sifat sombong. Ya, ada langit, di atas langit ada langit lagi. Ada orang yang luar biasa, ada orang yang biasa, ada orang yang tidak biasa. Itu semuanya adalah variasi hidup. Ibu bapak, istri saya itu kepala TK. Pernah punya pengalaman muridnya itu luar biasa. Masnya itu pandainya luar biasa. Karena pada waktu lahir, ibunya itu memberikan semacam pil perangsang kecerdasan otak. Anak itu pau pinter, wis menghafal sembarang cepat itu. Anak yang kedua, dia mencoba-coba dengan takdirnya Allah. Anakku sing pertama tak kayak situ koyo ini pinter mendanio dikei loro dasar menungso ya. Dasar menungso dikei lah loro tambahan obat. Luar biasa. Hebat. Gak iso meneng. Krayong dipangan, setip dipangan. Luar biasa. Apa itu? Hebat. Ternyata apa? Oh, gak oleh menungso iku wis ana takerane wis dikei pinter kaya ngene cukup situ. Ternyata enggak terima. Oleh sebab itu agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, terhindar dari sifat sombong, menghargai perbedaan. Semua orang berbeda. Kalau kita ini berjiwa inklusif, yakin orang yang pintar kita hargai. Insya Allah di SMP Tarik saya merasakan 3 tahun itu seperti keluarga. Ya, gak ada yang merasa dirinya hebat, gak ada. Semuanya sama, bekerja sama. Ini SMP Tarik. Ya. Kemudian saling mendukung, tumbuh sifat dan sebagainya. Kita pasti membutuhkan orang lain. Sepandai-pandai apapun kita pasti butuh orang lain. Itulah inklusif. Kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa hidup sendiri. Di SMP Tarik ini ada 45 guru ya, sekitar gitu ya. 45 guru tidak bisa berdiri sendiri. Pak Harsono selaku kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya bersatu, saling dukung mendukung. Itulah sifat inklusif. Jadi kalau ada anak di sekolah kita, ya, anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian anak reguler membuli, tugas kita apa nanti? Nanti saya sampaikan. Kita ini tidak lebih baik daripada orang lain. Ya. Kalau perasaan kita merasa bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain, insya Allah kesombongan itu tidak pernah muncul. Karena sombong itu pakaiannya Allah, tidak boleh kita pakai. Aku ini koyo Ustadz. Ya, Ustadz Agus saya tahu. Yang lebih utama kita akan bahagia di akhirat. Mohon maaf, kalau jenengan menangani anak-anak hebat dengan hati, sentuhan hati. Lho sapa ngerti meni-meni jenengan badhe dilempar karo Gusti Allah ning neraka jahanam, tibae muncul murid inklusi. Ya Allah, niku guru kula badhe tempuh iki. Tak lempar ning neraka. Mboten Gusti,
Pada saat nang SMP tarik kula niku diajar dengan penuh kasih sayang Gusti. Kula boten terima Gusti nek iki dilebetaken neraka. Kula mawon Gusti. Terus mau niku kula jaken swarga. Lho sapa ngerti? Nggih kan? Itu anak-anak hebat karena mereka tidak punya dosa. Temen tidak punya dosa. Budi Srina itu habis luar biasa nangani ratusan bahkan ribuan anak. Sampah bareng kayak ini. Makanya tetap lengkungan ya. Dan saya juga begitu, wes luar biasa Bapak Ibu. Dan Masya Allah orang tua anak-anak berkebutuhan khusus itu selalu ingat kepada kita. Anak reguler tidak pernah orang tuanya ingat. Kita tidak minta, kita ikhlas menangani. Tapi orang tuanya setiap tahun ngasih kenang-kenangan. Tak bilang oh baju, ya termasuk baju ini kan ketahuan. Aja bilang aja Nur. Jadi itu ikhlas, dari asal dari ikhlas itu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa pendidikan inklusi? Apa anak-anak berkebutuhan khusus? Mengapa harus ditujuan? Semuanya ada, ya. Apa sih pendidikan inklusi itu? Ini loh Bapak Ibu. Yang paling harus kita garis bawah. Ini ada Permendiknasnya nomor. Ya, potensi kecerdasan, memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi ini yang harus kita maksimalkan. Kelainannya dia apa? Oh, berarti ada bakatnya apa? Itu yang harus kita maksimalkan. Kalau di SMP 4 itu ada namanya program Bina Diri. Nanti bisa Pak di Bina Diri. Karena sekarang belum ya, karena PTM masih separuh-separuh ya. Bina Diri itu anak-anak ya pegawaian iso nyetelika wis kawayal-kayal kegirangan. Bisa nyetelika baju, bisa masak, bisa kora-kora, itu wis luar biasa. Wis aja dilon ala kora-kora iso penem aja. Mergo iku anak-anak hebat gitu loh. Jadi kelainan, mempunyai kelainan dan memiliki potensi kecerdasan yang mereka bersama-sama seperti kita ini. Untung sekarang kepala dinas 3 tahun yang lalu itu sudah luar biasa Pak Asrofi, luar biasa memberikan PPDB secara zonasi. Arek sopo ae wajib diterima sehingga tidak berbondong-bondong ke SMP 4. Ada yang dari warung, ada yang dari Gedangan, itu dulu. Sekarang udah wilayah daerah Suko dan sekitarnya. Dan alhamdulillah anak-anak hebatnya luar biasa, tambah nopo menemen wis di depannya sekolah itu. Lah wong ngarep sekolah gak diterima ya apa Pak Baik? Parawak aduh. Iki jenenge guru dikeplak murid meneng yo iki. Coba sampean musuare reguler dikeplak kira-kira sente apa saduk. Lah iki wis ditemu sayang ada apa? Ada apa? Masya Allah orang ada apa? Itu sekarang. Jadi harus kita mengalah, masih siapa yang mengalah. Padahal menurut kami anak ini harusnya sudah di SLB. Tapi karena jalur zonasi mau tidak mau ya kudu diterima. Kemarin mogok nggak mau pulang, wah luar biasa gurunya, sedunya nggak kuat juga. Papa, jawabannya cuma satu. Papa, kiopo gitu. Papa, aku bawa apa mbak? Itu Pak minta dijemput papanya. Innalillahi, papanya kerja di Surabaya. Telepon harus pulang papanya. Papa, pokoknya gak gelem boleh, aku pulang. Papa, kira-kira sampai nurunang ini ki opo? Kayak gawe sampean kayak iku apa rata-rata piro? KKM sampean 90 ta. Lho itu ada di SMP 4. Saya itu betul bohong kelas 2 sekarang. Masa aku bilang mungkin saking jegel ya balap. Ayo saya pulang kan. Gini Pak Guru tak cukup sepeda motor. Wah iki kena dike lagu. Jare wong ya iku wis rasakno Pak Guru, papa terus akhirnya bapaknya pulang menjemput. Hanya menjemput anak. Loh kalau kita 6 jam enggak mau menerima lu bapaknya bantau kuwi ndelok. Apa gak tambah ya apa dadi wong? Ya. Oleh sebab itu kita harus menerima. Ini pengalaman karena saya senior dan saya gak membohongi jenengan pengalaman mau. Ya.
Mengapa pendidikan inklusif? Landasan filosofisnya juga ada. Ini, semua anak berhak mendapat pendidikan. Guru PPKN jelas tahu. Semua anak beragam dan harus dihargai. Ini filosofisnya. Belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Anak-anak hebat itu dimasukkan di kelas reguler. Anak reguler tidak boleh membuli. Mereka bisa bersosialisasi. Kalau hanya sekedar omong-omongan, yakin bisa. Tapi kalau jenengan bebani tugas, yakin sing repot makne. Jadi jenengan harus proporsional. Anak reguler ini kerjakan. Biasanya katanya perayaan ya kita ya mau liburan, kerjakan sak buku ini kapok. Misalnya enggak sekarang karena Merdeka Belajar ya. Jadi anak-anak hebat itu gak usah dibebani. Ketika kami, Buni Sirina juga di Australia, di sana itu anak enggak bawa buku. Sekolah itu enggak bawa buku. Tas itu saya lihat, tas itu isinya makanan 3 kali. Makanan tok, ya ono gedang, ono wis macam-macam buah. Tidak ada nasi, tapi ada burger yang isinya daging yang banyak itu. Jadi isinya tak pikir saya buku kayak Indonesia, tiba makanan. Bukunya itu disimpan di laci-laci dan gurunya sudah siap. Anak di rumah pulang tidak boleh ada PR. Pasti seperti kita kan nggak boleh kamu di PR kan ya? Zaman daring ini tonggoku tak takoni saking blenger ya. Ke sekolah le, mboten Bah. Lah sekolah apa? Kalau sekolah bengi Bah. Lho sekolah kuwi akan turu nih saking kayak tugas. Sekolah sampai bengi. Di sana di Australia selama 1 bulan saya mengunjungi 6 sekolah itu. Rata-rata tidak ada yang bawa buku. Gak boleh bawa buku. Tasnya isinya makanan. Ya. Lah kok kene? Wah enak antara juga gurunya. Apa deh? Muridnya akeh ya. Karena di sana kan muridnya maksimal hanya 20. Itu pun hanya jarang-jarang 20. 15, 12 itu aja. Jadi enak gitu di sekolah di sana. Terus pelajarannya mohon maaf, kita ini guru IPS biasanya ngajari buatlah peta buta. Wah, peta yang buta lah, orang sih nggak tambah buta kan. Saya tanyakan sebelum Pak Nadiem ini menyampaikan RPP 1 lembar. Di sana itu saya tanyakan, where is your lesson plan? Dari jawabannya apa? What is your lesson plan? What is it? Apa ini? Mana apa ini? Tak takonin di RPP-mu. Apa itu RPP? Ditakoni mana? Oh, itu RPP. Ternyata hanya 1 lembar langkah-langkah pembelajaran ini. Luar biasa sana. Kemudian ketika ada anak yang mangel dikandani, dia dihukum. Ya, dihukum disuruh tidur di belakangnya. Tidur, berpikirlah kalau sudah jernih ikut gabung ke kemana. Ayo. Mulai besok SMP 1 tarik siap no. Siap no kasur cilik. Kasurnya kucing lho, Pak. Jadi nek arek sing double-double, nek kok suruh suruh dhisik. Turu kabeh. Turu kabeh. Ini terjadi di sana, betul itu ya. Saya sampai gini. Lah yo Indonesia tokoh-tokoh kita kan yo sering belajar dari negara-negara lain. Kok pancet ya kok gak perubahan. Padahal di sana itu luar biasa. Disuruh menggambar peta itu, bukan peta buta, bukan peta Cina. Mereka nggak pernah ke Cina. Disuruh menggambar perjalananmu dari rumah ke sekolah, kemudian diberi keterangan, jelaskan ada apa. Nutuk ternyata. Loh, lu pinter-pinter. Kok ini kon gambar peta Cina. Iki Cina daerah mana? Mboten sebenarnya aku kalau daerah itu ya jelas ya. Coba nih misalnya arek bocok, dikon gawe kae peta bocok. Mesti ro, iki ana warung iwak kono, iki ana warung iki lho waris gak payu, mesti iso kan. Sehingga saling bertanya luar biasa. Pelajaran kita hebat. Saya sampai ini Pak Nadiem sudah ada terobosan Merdeka Belajar 1 lembar gitu ya, 1 lembar RPP atau gitu ya. Jadi landasan filosofi sudah ada. Sekarang landasan yuridis jauh tambah nemen sampean kena ancam undang-undang Pol ini. Bahkan Perda Sidoarjo itu sudah ada nomor 7 tahun 2019.
Pasal 80 ke atas itu membahas tentang pendidikan inklusif. Sehingga gelem nrimo pendidik anak-anak berkebutuhan khusus, hati-hati. Hati-hati sama dikai klambi orange. Makanya Pak Harsono sampe mundur ke klambi orange wis tak kelompokne kanca-kanca. Nah, insyaallah Pak Harsono sudah punya mindset inklusi ya. Peraturan gubernur juga sudah ada ya. Semua ini aturan. Jadi tidak ada kalau orang mengatakan walau gak atur, ini lengkap aturannya sudah. Jadi kita tidak bisa mengelak. Oke. Jadi jelas kan? Melaksanakan pendidikan inklusif kita tidak menyalahi aturan, malah didukung oleh aturan. Ya. Kalau peraturan bupati belum diubah sama sekali. Lanjut. Pendidikan inklusif bertujuan untuk apa? Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak hebat. Sama mereka punya hak untuk itu. Bapak ibu saya ini punya ponakan 2 itu inklusi. Yang satu hidrocipalus tapi sejak kecil tidak tumbuh lagi, tetap besar gitu aja, enggak tambah besar. Yang satu ini tangannya patah ketika dia lahir, paksa oleh dokter akhirnya patah. Ini kan sama inklusi. Kemudian anaknya adik saya yang satu ini malah tidak bisa apa-apa. Melihat saja tidak bisa, berjalan tidak bisa, sudah waktunya SD kelas 2, tidak bisa apa-apa. Namanya Adam. Kalau saya datang ke rumahnya mesti saya sapa, Assalamualaikum Mbak Adam. Adam Mbak Dokter, sedang ngobati. Tola. Apa yang saya minta kepada adik saya tadi? Dengarkan Al-Quran setiap hari, jangan ada yang lain. Akhirnya sekarang reaksi ketika ada keluarga datang itu tidak begini sudah biasa begini. Berarti Quran itu sebagai penyembuh itu betul-betul nyata. Jadi sekarang itu di rumahnya itu ada ngaji Quran itu. Selalu dia ingat begitu. Jadi ini anak-anak hebat. Karena itu kalau misalnya kita menolak anak-anak hebat, loh kita juga sama kok. Saudara-saudara kita juga punya anak hebat. Karena itu kita beri keleluasaan mereka sama dengan anak-anak yang lain. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman. Nah sekarang Pak Jokowi keanekaragaman, keberagaman, semuanya sudah. Itu berarti core intinya adalah inklusi. Di sekolah penggerak ada program anti perundungan, itu sebenarnya inklusi. Gitu loh. Cuma Pak Nadiem tidak mau menggunakan inklusi. Anti perundungan, sama semuanya harus saling menghargai, tidak boleh ada bullying, ya. Lanjut. Anak berkebutuhan khusus seperti ini Bapak Ibu, anak berkebutuhan khusus, ya, berdasarkan Permen nomor 70 pasal 5. Sama dengan peraturan bupati, kelainan fisik, emosional, mental, sosial, potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa anak-anak hebat itu selalu berada di bawah telapak kaki kita. Tidak, selalu hina, tidak. Semuanya itu tergantung pada potensi anak. Kalau anak itu kecerdasan istimewa luar biasa dengan kalah. Ya. Lanjut. Nah ini loh, ada 13 menurut ini. Ada tunarungu. Ada nggak tunarungu di sebentar? Wah enak tunarungu. Kalau ngajar sopan, anaknya itu ndak ada kecerdasan, hambatan kecerdasan nggak ada, cuma hambatan pendengaran. Kan harus kamu corono. Apa Pak? Lo betul itu sama anak tunarungu. Kamu sudah punya sumpah. Kalau tunarungu sama tunarunca itu hebat. Ya. Ngomongnya luar biasa. Pak, saya kali siapa? Ngomong apa? Pak, saya sama. Oh ya sudah. Oh padahal aku gak ngerti apa sih jawab. Lo betul. Anak tunarungu ternyata sekarang kan seangkatan dengan anak saya. Sekarang di UB dia sudah buka warkop mempekerjakan orang-orang reguler. Coba sing inklusi reguler yang dikerjakan apa sing duwe iki, Mas? Ayo, padahal saya Pak. Tapi kalau kita enggak, aku gak ngerti, ditulis. Oh, sip. Jadi kalau kita enggak mengerti, nulis dia. Bahasa komunikasinya dengan nulis. Tapi kalau kita pura-pura mengerti, dia guyu-guyu, padahal maksudnya elek, kita itu ngerti gitu loh. Elek kok ngerti, itu sensor Pak.
Kalau tunawicara dan tunarungu itu tunaganda itu repot. Tapi kita nggak apa ya, kita bahagia saja. Kita nggak mentertawakan mereka, tapi bahagia gitu ya. Tuh. Kemudian ada tunagraita yang banyak ini, tunadaksa. Tunadaksa, tahu tunadaksa? Ya, tunadaksa itu anaknya yang pakai kursi roda biasanya ya. Kemudian ini tunalaras, wah tunalaras. Sampai nek karo tunalaras hati-hati, meneng-meneng dolok kaplok coklat. Emosinya tinggi. Dipandang temannya itu seolah-olah ditantang untuk gelumpuh langsung ngomong. Itu tunalaras. Bagaimana caranya? Saya ya punya yang Farhan tadi. Itu saya melatih 1 minggu di ruang sumber. Ketika dia mendengar headshot tahu headshot? Tembak kepala. Oh, marahnya luar biasa. Marah betul. Akhirnya supaya ini guru-guru juga takut karena anaknya besar. Iku nek ngamuk tangani nyeplak guru-guru bisa ambil kalau perempuan. Akhirnya saya latih. Farhan, latihan ya. Latihan di sini enggak boleh marah-marah. Iya Pak, iya Pak, ya Pak. Begitu saya ngomong, coba latihan ketika nanti ngomong Pak Gufron ngomong headshot. Aku kan latihan ini, coba latihan ini. Duduk apa kok hake. Oh ya Pak. Ketika Pak Gufron ngomong headshot, kamu bilangnya enggak takut. Karena apa? Temannya kan membuli headshot. Akhirnya apa? Coba Han, siap ya? 1, 2, 3. Headshot. Gak takut. Lalu selama 1 minggu, alhamdulillah Allah memutar otaknya. Ketika temannya bully dengan headshot, enggak takut, tapi joget-joget. Waras. Enggak marah lagi. Luar biasa. Jadi perlu penanganan, tapi ya memang harus ayo ketika Pak Gufron bilang begini, kamu bilang begini. Selama 1 minggu, dan itu harus diulang-ulang. Karena apa? Kalau tidak diulang-ulang, besok lupa. Terus besok lupa. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang membuat kita semakin dewasa. Lanjut sampai di sini ada CB. CB itu adalah cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak akselerasi itu pada dasarnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, cuma tingkatnya tingkat tinggi. Sudah semakin ada gambaran bagaimana cara menangani anak-anak hebat itu, walaupun kau ngelomprot wis meneng wae wis itu oleh pahala di sapu-sapu ya Allah, barakallah ya Allah. Ya, sampai oleh pahala padahal meneng tok ya. Lanjut. Nah, penyebabnya ini Bapak Ibu. Kenapa anak-anak itu berkebutuhan? Keturunan bisa jadi. Iya kan? Kalau jenengan diabetes keturunan, itu kan inklusi. Aja protes, memang itu inklusi keturunan. Malnutrisi seperti yang sampaikan tadi. Penyakit ibu bawahan. Kemudian penyakit ibu ini gangguan lingkungan kehamilan, bisa juga gangguan bojone pada waktu dia hamil. Bojone sering mulai terlambat. Tekon bisa mas, lah apa ya delok takon, dak anaknya langsung kena, lahir anaknya meneng. Begitu lahir ditakoni bapak ini, lah apa takon meneng. Begitu ngomong anaknya sih kepacet sampai meneng. Itu anak berkebutuhan khusus, berarti bukan salah dia gitu, salah kita. Kemudian penyebab pada saat kelahiran dipaksa seperti ponakan saya ya, kelahiran yang dialami. Nah ini penggunaan alat yang salah, macam-macam lah, sehingga kadang-kadang ngapunten anak yang seharusnya harus lahir dipaksa mergo wis kakean anak dipokso dikono jamu diyok uyek bahkan dipijet-pijet ning nggone cak mul kono ya. Kira lahir gede tambah aku kakak kamu lah. Sing salah sapa? Kowe khusus sekarang. Sing salah kamu. Ya, itu. Terus nah ini setelah kelahiran Bapak Ibu. Nah, kecelakaan. Vanessa itu saumpama urip ngono, antara ini inklusi. Untung Vanessa itu langsung diambil kalau Gusti Allah ya. Wis kok cek inklusi mati wae pisan. Anak yang kecelakaan guys, itu inklusi pada dasarnya. Gitu ya. Semuanya ini dari bencana alam dan sebagainya. Jadi inklusi itu tidak serta merta
diciptakan oleh Allah. Tidak, kita sendiri. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ya, tidak pernah Allah menciptakan manusia dalam keadaan mata satu kecuali gajah. Orang tarik SMP, orang SMP kelas 2 atau kelas 8, mata situ menolak kira-kira ya apa cakap? Tidak bisa diterima karena inklusi Pak, diterima. Ya Pak di guru nih ngomong apa? Oh baru di dalam mata yang gelap, wah ini cirinya aja nih. Ya, ini langkah-langkah apa yang terus menerus melalui tim khusus. Kami dulu tahun 2009. Ya Allah, guru wis tuwek-tuwek, yo inklusi saja nih guru nih. Gak belum terima balasan keyword. Kalau ngapunten, wis almarhum orang. Iki sajane gak api ya. Kalau mau ngaji wong, ya wis tuwek wae pelato. Mau gak inklusi kau keyword. Saya langsung mengatakan dengan keras. Bu, ngapunten. Sing inklusi ku sampean. Lho kok iso Pak? Sampean coba ngajar, nggih laptop, lak ndredeg sampean. Iku padha karo inklusi saya. Iya ta. Iya coba kan pola men. Karena ada turun di 10 rek ya ampun. Betul itu, masalah luar biasa. Tapi kita dengan melalui budaya inklusi, anak-anak kita masuk di kelas. Terutama anak-anak, kalau guru sih gampang nanti Pak Sono. Jadi anak waktu kurang 15 menit. Oke sip ya. Jadi itu anak-anak masuk akhirnya menerima. Di upacara kita selalu menyampaikan anak-anak akhirnya di sekolah kita ini masing-masing kelas ada anak hebat yang tidak boleh dibully oleh siapapun. Termasuk kalian tidak boleh membuli temannya dan yang lainnya. Terus begitu. Akhirnya mengerti. Terus membentuk tim khusus. Ketika ada bullying, kami selalu ketika ada kabar bullying masuk ke kelas, orang tua dipanggil, Bu, sekolah kita inklusi, undang-undang sudah mengatakan begini, kalau anak jenengan tidak bisa dididik di sini, monggo diambil untuk disekolahkan di sekolah lain. Justru anak-anak reguler yang membullying itu yang harus kita korbankan, kakek dosa kita ngajar anak-anak itu, gitu. Muring-muring itu apa lah ya? Sampai muring-muring sampai inklusi sampean, gitu. Jadi tidak boleh muring-muring. Terus sosialisasi upacara, terus sosialisasi dilakukan pada semua wali murid. Masya Allah, orang tua anak-anak hebat itu wisin saja minder, tapi dengan semangat jenengan orang-orang hebat bisa melahirkan anak dan sampean koyok ini menerima itu hebat Bu, kuat harus kuat. Akhirnya bapak ibunya dengan tegak berdiri menuju SMP 4. Dulu begini, anakku inklusi. Tidak harus begitu, maka tugas kita tim nanti harus betul-betul memberikan wejangan kepada ibu bapak wali murid. Ujian dan motivasi diberikan kepada wali murid. Nah itu selalu begitu. Lanjut. Nah, tidak kalah pentingnya tampilkan pada saat acara camul. Waktu camul di acara nino tampilkan anak itu mau fashion show. Jadi MC, kami tampilkan jadi MC ketika ada tamu, tapi pendampingannya adalah anak-anak reguler. Hanya kata-kata kalimat berapa yang diucapkan sudah luar biasa. Ditampilkan kepercayaan diri. Kemudian MC harus doa, termasuk diajari untuk membaca doa itu lebih bisa kan hebat. Di aula ada tamu, doanya yang baca anak hebat. Untuk apa? Oh aku ini ternyata juga sama dengan kamu wahai teman-temanku begitu. Sehingga kepercayaannya semakin tinggi. Mencegah terjadinya bullying dan seterusnya. Waktu 15 menit. Nah, baca ya anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh membantah sama Pak Guru, nanti dibaca di rumah ulangan minggu depan. Kami melibatkan orang tua ngapunten dulu sebelum pandemi ini. Orang tua anak-anak hebat ini ada yang menyumbang itu sampai 1 juta setiap bulan. Kelas untuk pembelian macam-macam itu untuk kegiatan anak-anak. Ada yang 250, ada yang 350. Itu bayar SP, padahal reguler nggak bayar. Anak-anak orang-orang ini malah justru ingin membayar, membeli perlengkapan yang dibutuhkan anak-anak mereka. Kita belanjakan semuanya untuk kebutuhan mereka, gitu ya. Kegiatannya apa saja? Nah, ini budaya. Makanya harus tercipta budaya inklusi, budaya saling menghargai. Ya. Terus, jadi ini aja yang penting. Nah, ini prinsip dalam membangun budaya inklusi, melayani dan memperlakukan ABK itu dengan sepenuh hati.
menangani ABK dengan moto ITS, ikhlas, tawakal, dan sabar. Sudah tawakal, sabar ya. Di dunia arek berkebutuhan khusus, ikhlas, tawakal, sabar, cangmul aja murid. Ludahnya anak berkebutuhan khusus nanti diganti oleh Allah tinta emas di surganya Allah. Mening nang sekolah tarik. Nah, enak ludah. Itu Jejak aku nak, cek tadi jembatan surga. Terus menangani anak ABK itu ini sebagai ladang untuk jembatan akhirat. Berprinsip bahwa pada dasarnya kita ini ABK tuh. Apa yang terjadi di masyarakat sebelum adanya sekolah berzonasi? Masyarakat menganggap kutukan dari Tuhan, bencana, musibah, memalukan, singkirkan dan tutup rapat-rapat anak berkebutuhan khusus itu. Iya toh? Dulu nggak ada yang mau menyekolahkan di sekolah reguler. Wedi isin di lono. Kon biyen lo gawe karo ndonga ta ya apa? Ya ndonga bojoku itu biyen lo teko sawah lo durung ngatus moro-moro gawe dadi yo ngene iki dadi. Kaya setan ngono. Iya ta? Ojo disalahno anake gak salah ya. Tidak salah. Oke, baik terus. Nah, ini Pak Arsono sudah memulai. Komponen inklusif di sekolah itu satu kepala sekolah. Sampean misalnya gurunya kau kabeh umek ayo menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kepala sekolah gak mau tahu umeke sapira sampean? Batal. Jadi gak mungkin iso. Tapi kepala sekolah umek jero lumayan. Gurunya paling-paling diundang. Lah ya kepala sekolah iki yo sing karepe bareng macam-macam kamu harus dari kepala sekolah ya. Tapi ini terjadi semua. Kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, komite stakeholder semuanya. Maka budaya inklusi di SMP itu pasti terbentuk. Saling menghargai, tidak ada bullying. Gitu. Kami sampai saat ini masih selalu sosialisasi. Kemarin kami sampaikan kepada anak kelas 9, kelas 7, kelas 8 bahwa di kelas ada anak-anak hebat, jangan coba-coba kalian membuli teman-teman. Karena itu dosa. Kamu juga tidak boleh membuli teman-teman reguler. Itu juga perbuatan dosa. Terus-menerus begitu ya. Lanjut. Nah, ini menciptakan lingkungan kelas yang inklusif bagi anak kita. Ini semuanya nanti dibaca ya. Karena kita sudah pakai daring dan semi tatap muka ya. Ini tatap muka, besok daring ya. Jadi ini membangun ekosistem yang ramah ini sudah saling menghargai, saling membantu, ya kan? Guru dan ini sudah ada dinas luar biasa sekarang dinas pendidikan, ya inklusif masif betul. Besok kami Senin ini terjun ke daerah-daerah ke Kecamatan Waru, Bumi Serina, Kecamatan Candi untuk monitoring evaluasi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Luar biasa sekali. Ditarik sudah. Tarik. Masih kurang berapa lagi? Oh 2 menit, oke. Nah ini 2 menit. Nah, karena 2 menit, kalau ada pertanyaan monggo lagi. Ini contoh. Nah, coba. Kegiatan anak-anak hebat di sana itu kami beri kesempatan untuk berkebun, bercocok tanam. Loh iki lho, arek iki. Guys apa? Tapi nek ana suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak izin sholat. Coba. Arek reguler mikir sholat. Lho betul. Saifuddin ini. Jenenge Saifuddin. Begitu ada masjid mesti wis izin sholat. Hebat kan? Arek reguler. Nah, betul ini. Inklusi. Lanjut. Kompetensi dasar berbelanja ini anak-anak diberi kesempatan untuk diberi uang dulu. Temanya membuat kue pisang goreng. Belanja di pasar ya tepung, ya pisangnya, beri uang 20. Dimasak di situ, dijual ke guru-guru. Ini untuk apa? Wirausaha. Ya itu betul-betul Pak. Loh, harus guru kagak nuku wah langsung inklusi. Nah, ini anak-anak juga diberi kesempatan untuk menawar, Pak, berapa ini Pak? Uang 20, misalnya 15, uang 20 susu berapa? Ya. Ini ya, jadi biasa kita tarik insya Allah diajak ke pasar tari kan juga lebih dekat. Nah, ini agak mengerjakan keterampilan.
Kalau di sini sudah punya ruang sumber, enak wis ruang sumber ya. Ruang sumber tapi aja ijen Mbak sampean. Ono gendruwin enggak? Takut sama saya. Oh, enggak orang-orang maksudnya telepon pamul ngejak ewangi ngono lho. Oke, ya. Nah, disuruh mencuci, disuruh ini apa? Nah, ngeblat apa ini? Motor. Itu keterampilan. Anak ini. Anak ini kan omong matematika bahasa Inggris reguler kan apa-apa nih. Setiap pulang itu duduk di depan itu tak delok itu ngerjakno soal itu. Wari kan omong belas namanya Yosua. Sekarang di SMA 4 masuk reguler. Karena memang anak ini soalnya soal reguler. Cuma dia hanya tidak bisa fokus. Jadi hanya tidak bisa fokus saja, tapi orang tuanya kemarin masuk ke reguler. Diterima karena soal-soal yang dia kerjakan soal reguler. Ya, ini. Pinter masalah, ya. Nah, terus. Nah, ini buat sabun. Dilatih buat sabun. Walaupun sabun ini sekedar untuk membuat sabun tidak bisa dipakai untuk mandi, sebab dipakai untuk mandi ternyata kulit ngelupas semua. Bukan masalah campuran. Sebab campuran ini Pak, campuran untuk ini loh. Waktunya pas Pak. Waktunya pas. Selesai. Suasana di Australia seperti ini. Ini anak-anak yang kena hukuman. Pola Eropa kena hukuman. Lho tiga kesempatan untuk main laptop tambah di kono. Ayo. Arek sing kena hukum, laptop kono. Kau kabeh nang laptop SMP tarik gurune mulai kabeh. Ya, ini pembelajaran seperti nilai saya juga. Enak di sana ya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih tepuk tangan. Iya. Itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini ada pertanyaan. Oke. Monggo. Jangan dulu Pak. Oke. Baru minum dulu. Oh, minum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.